Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan hasil analisis proyek 1 mata kuliah analisis real dari teorema 2.5. Di sini saya Novitasari dengan NIM A1C222062 di sini akan menjelaskan definisi apa saja yang menjadi definisi pendukung dari teorema 2.5. Yang pertama ada himpunan terbatas. Definisi 1.1 misalkan A himpunan dari R, M elemen R dikatakan suatu batas atas dari A jika X kecil dari atau sama dengan M untuk setiap X elemen A. Definisi 1.2 berbunyi misalkan A himpunan dari R, A dikatakan terbatas di atas jika A memiliki batas atas. Dengan kata lain, A terbatas di atas jika ada suatu M elemen R sehingga X kecil dari atau sama dengan M untuk setiap X elemen A. Yang kedua, subrimum. Definisi 1.6 berbunyi misalkan A himpunan dari R dikatakan terbatas di atas, L dikatakan batas atas terkecil dari A atau suprimum A jika dipenuhi hal berikut. L, suatu batas atas dari A, dan untuk setiap K, batas atas dari A, maka K lebih besar atau sama dengan L. Yang ketiga ada barisan bilangan real tak hingga. Definisi 2.1 berbunyi yang ketiga ada barisan bilangan real tak hingga. Definisi 2.1 berbunyi suatu barisan dari bilangan-bilangan real adalah suatu fungsi dari I himpunan bilangan bulat positif ke R himpunan bilangan real. Suku-suku dari barisan adalah S1, S2, dan seterusnya dengan SI suku ke I dari barisan dan dinotasikan dalam notasi barisan adalah SN, N sama dengan 1 sampai tak hingga. Selanjutnya, definisi 2.2 untuk menentukan rank barisan bilangan real. Misalkan berbunyi, suatu barisan bagian N atau himpunan bilangan asli N sama dengan 1 sampai tak hingga adalah suatu fungsi dari I himpunan bilangan bulat positif ke I himpunan bilangan bulat positif. Sehingga demikian N atau himpunan bilangan asli I kecil dari N himpunan atau himpunan bilangan asli J jika I kecil dari J dengan I J elemen I atau himpunan bilangan bulat positif. Yang keempat ada limit barisan. Definisi 2.3 misalkan Sn N sama dengan 1 sampai tak hingga barisan bilangan real dikatakan Sn mendekati limit L jika untuk setiap epsilon besar dari 0 ada suatu bilangan bulat positif N. Sedemikian hingga mutlak Sn dikurang L kecil dari epsilon bila N besar dari atau sama dengan N besar atau himpunan bilangan asli. Dalam kalimat matematika dapat ditulis limit Sn N menuju tak hingga sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat himpunan bilangan asli anggota dari himpunan bilangan bulat positif sedemikian hingga mutlak Sn kurang L kecil dari epsilon bila N besar dari atau sama dengan N besar atau himpunan bilangan asli. Yang kelima ada barisan konvergen. Definisi 2.4 berbunyi jika barisan bilangan real Sn N sama dengan 1 sampai tak hingga mempunyai limit L, maka
maka SNN sama dengan 1 sampai tak hingga dikatakan konvergen ke L. Jika SNN sama dengan 1 sampai tak hingga tidak mempunyai limit, maka dikatakan SNN sama dengan 1 sampai tak hingga divergen. Selanjutnya, yang keenam, barisan terbatas. Definisi 2.7 berbunyi misalkan Sn, n sama dengan 1 sampai tak hingga barisan bilangan real. Sn, n sama dengan 1 sampai tak hingga dikatakan terbatas di atas atau disingkat dengan TA jika rank dari Sn, n sama dengan 1 sampai tak hingga terbatas di atas. Selanjutnya, Sn, n sama dengan 1 sampai tak hingga dikatakan terbatas di bawah atau disingkat dengan TB jika rank dari Sn, n sama dengan 1 sampai tak hingga terbatas di bawah. Selanjutnya, Sn, n sama dengan 1 sampai tak hingga dikatakan terbatas jika dan hanya jika ada eksistensi M elemen R. Sedemikian hingga mutlak Sn kecil dari M untuk setiap N elemen I atau himpunan bilangan bulat positif. Yang ketujuh ada barisan monoton. Definisi 2.8 berbunyi, misalkan Sn, n sama dengan 1 sampai tak hingga barisan bilangan real jika S1 kecil dari atau sama dengan S2, kecil dari atau sama dengan seterusnya, kecil dari atau sama dengan Sn, kecil dari atau sama dengan Sn plus 1, kecil dari atau sama dengan seterusnya. Maka Sn, n sama dengan 1 sampai tak hingga barisan tidak turun atau disingkat dengan TT. Jika S1 besar dari atau sama dengan S2 besar dari atau sama dengan seterusnya, besar dari atau sama dengan Sn, besar dari atau sama dengan Sn plus 1, besar dari atau sama dengan seterusnya, maka Sn, n sama dengan 1 sampai tak hingga barisan tidak turun, barisan tidak naik, atau disingkat dengan Tn. Barisan yang tidak turun atau tidak naik atau keduanya dikatakan barisan monoton. Nah, selanjutnya yang B, macam-macam barisan bilangan real. Yang pertama, barisan bilangan real tak hingga. Contohnya, misalkan barisan 1, 3, 5, dan seterusnya adalah barisan dengan suku ke N-nya adalah Sn sama dengan 2N dikurang 1. Sesuai dengan definisi 2.1, suku-suku dari barisan adalah S1, S2, dan seterusnya dengan SI suku ke I dari barisan, dan notasi barisannya adalah Sn, n sama dengan 1 sampai tak hingga, maka suku-suku dari barisan di atas adalah 1, 3, 5, dan seterusnya. Rank dari barisan sama dengan 1, 3, 5, dan seterusnya. Berdasarkan definisi 2.2, suatu barisan bagian N atau himpunan bilangan asli dari N sama dengan 1 sampai tak hingga adalah suatu fungsi dari I, himpunan bilangan bulat positif, ke I, himpunan bilangan bulat positif, sedemikian hingga NI kecil dari NJ jika I kecil dari J dengan IJ elemen I. Nah, dimasukkan nilai N. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai barisan ke dalam Sn sama dengan 2N kurang 1. Kita masukkan nilai N-nya sama dengan 3. Jadi, S3 sama dengan 2 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 6 dikurang 1, maka S3 sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai N dengan sama dengan 5 ke Sn sama dengan 2N dikurang 1. Maka S5 sama dengan 2 dikali 5 dikurang 1. Sama dengan 10 dikurang 1, maka S5
sama dengan 9. Dari penyelesaian di atas akan selalu ada bilangan NI kecil dari NJ. Jika I kecil dari J dengan IJ elemen I atau himpunan bilangan bulat positif. Karena barisan 1, 3, 5, dan seterusnya memenuhi definisi dari barisan bilangan real tak hingga, maka barisan tersebut benar merupakan contoh dari barisan bilangan real tak hingga. Selanjutnya, yang nomor 2, limit barisan. Contoh dari limit barisan, misalkan perhatikan barisan SN, N sama dengan 1 sampai tak hingga, dengan SN sama dengan 1 per N untuk setiap N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Akan dibuktikan limit 1 per N menuju tak hingga sama dengan 0. Berdasarkan definisi 2.3, misalkan Sn N sama dengan 1 sampai tak hingga, barisan bilangan real. Dikatakan Sn mendekati limit L jika untuk setiap epsilon besar dari 0 ada suatu bilangan bulat positif N sedemikian hingga mutlak Sn dikurang L kecil dari epsilon bila N besar dari N besar dari atau sama dengan N besar. Dalam kalimat matematik dapat dituliskan limit SNN menuju tak hingga sama dengan L jika dan hanya jika untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat N elemen I sedemikian hingga mutlak Sn dikurang L kecil dari epsilon bila N besar dari atau sama dengan N besar. Ambil epsilon besar dari 0 sebarang. Pilih M besar dari 1 per epsilon. Jadi 1 per M. Kecil dari epsilon. Jadi untuk N besar atau sama dengan M, kita peroleh 1 per N kecil dari atau sama dengan 1 per M kecil dari epsilon. Sehingga 1 per N kecil dari epsilon atau I. Mutlak 1 per N dikurang 0 sama dengan mutlak 1 per N sama dengan 1 per N kecil dari epsilon. Karena epsilon besar dari 0, kita ambil sebarang. Dapat disimpulkan, untuk setiap epsilon besar dari 0, terdapat M besar dari 1 per 2 sedemikian hingga mutlak 1 per N dikurang 0 kecil dari epsilon bila N besar dari atau sama dengan M. Baiklah, sini melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Retna Yulandari dengan NIM A1C222047. Nah, selanjutnya itu ada barisan konvergen yang merupakan barisan memanjang dari barisan bilangan real. Contoh dari barisan konvergen yaitu di mana terdapat barisan 1 N sama dengan 1 menuju hingga konvergen ke 1. Berdasarkan definisi 2.4, jika barisan bilangan real Sn N sama dengan 1 menuju hingga mempunyai limit 1, limit L, maka Sn N sama dengan 1 menuju hingga dikatakan konvergen ke 1. Nah, jika kita masukkan nilai N sama dengan 1, maka kita akan memasukkan barisan tersebut yaitu. Kemudian jika N yang sama dengan 2, maka nilai dari barisan tersebut yaitu 2, dan jika N yang sama dengan 3, maka nilainya akan menjadi 3. Dapat dilihat bahwa barisan bilangan real 1, N sama dengan 1 tak hingga mempunyai limit. Jadi barisan 1, N sama dengan 1 menuju tak hingga konvergen ke 1. Selanjutnya ada barisan divergen.
contoh dari barisan divergen yaitu terdapat misalkan terdapat barisan 2 dalam kurung n dikali n sama dengan 1 menuju tak hingga, divergen ke tak hingga. Nah, di sini ambil sebarang m besar dari 0, kemudian pilih n anggota dari I atau himpunan bilang bulat positif, sedemikian hingga n besar dari sama dengan m. Tentu n besar dari sama dengan m bila n besar dari sama dengan n. Nah, jika kita masukkan nilai n dengan 1, maka hasil dari barisan tersebut yaitu 2. Kemudian n sama dengan 2 akan menghasilkan 8. Jika n sama dengan 3 akan menghasilkan 54. Berdasarkan definisi 2.5, misalkan n sama dengan 1 menuju tak hingga, barisan bilangan real dikatakan divergen ke tak hingga jika untuk setiap m besar dari 0 terdapat n besar dari 0. Sedemikian hingga Sn besar dari sama n bila n besar dari sama dengan n atau himpunan bilangan asli. Dikatakan Sn besar dari tak hingga dikatakan Sn tak hingga bila n tak hingga, atau Sn n sama dengan 1 menuju tak hingga divergen ke tak hingga. Selanjutnya itu barisan terbatas. Contoh dari barisan terbatas, di sini terdapat barisan 2 kurang 3n, n sama dengan 1 menuju tak hingga terbatas di atas. Nah, suku-sukunya yaitu min 1, min 4, min 7, dan seterusnya. Kemudian rank dari barisan 2 kurang 3n, n sama dengan 1 menuju tak hingga, sama dengan min 1, min 4, min 7, dan seterusnya. Berdasarkan definisi 2.7, Sn, n sama dengan 1 dikatakan n sama dengan 1 menuju tak hingga dikatakan terbatas di atas jika rank yang terbatas di atas dari barisan tersebut. Sesuai definisi 2.7, maka barisan tersebut merupakan barisan yang terbatas di atas. Selanjutnya yaitu barisan monoton. Contoh dari barisan monoton yaitu terdapat di sini barisan 2 pangkat n sama dengan 1 menuju tak hingga adalah barisan tidak turun. 2 pangkat n sama dengan 1 menuju tak hingga dikatakan barisan tidak turun jika S1 kurang dari sama S2 kurang dari sama dan seterusnya. Nah, apabila kita masukkan nilai n sama dengan 1, maka dari barisan tersebut akan menghasilkan nilai 2. Kemudian apabila n-nya sama dengan 2, maka akan menghasilkan nilai 4, dan kemudian jika n-nya 3, maka akan menghasilkan n-nya 8. Dapat dilihat bahwa barisan 2 pangkat n sama dengan 1 menuju tak hingga memiliki suku-suku berupa S1 kurang dari sama S2, kurang dari sama, dan seterusnya. Sehingga berdasarkan definisi 2.8, Sn n sama dengan 1 menuju tak hingga barisan bilangan real jika S1 kurang dari sama S2, kurang dari sama, dan sehingga Sn tambah 1, maka Sn n sama dengan 1 menuju tak hingga barisan tidak turun. Barisan tidak turun atau tidak naik atau keduanya dikatakan barisan monoton. Maka terbuktilah bahwa barisan 2 pangkat n sama dengan 1 menuju tak hingga barisan monoton. Selanjutnya yang ketujuh yaitu limit superior. Limit superior misalkan n sama dengan 1 menuju tak hingga barisan bilangan real dengan Sn sama dengan 1 per n untuk setiap n elemen dari himpunan bilangan bulat positif. Jadi suku-suku dari barisannya yaitu 1 per 2, 1 per 3, dan seterusnya. Rank dari Sn, n sama dengan 1 menuju tak hingga, sama dengan 1 per 2, per 3, dan seterusnya. Berdasarkan dengan definisi 2.7, Sn, n sama dengan 1 menuju tak hingga dikatakan terbatas di atas jika rank dari Sn, n sama dengan 1 menuju tak hingga terbatas di atas. Rank yang terbatas di atas yang barisan tersebut sesuai dengan definisi 2.7 yang merupakan batas atas dari bawah. Karena tidak ada bilangan lebih besar dari 1 tersebut, definisi 2.9 sesuai dengan definisi 2.9, jika mn n sama dengan 1 menuju tak hingga divergen ke negatif sehingga maka limit Sn
N menuju tak hingga sama dengan negatif tak hingga. Karena MN, N sama dengan 1 menuju tak hingga barisan divergen sesuai dengan definisi 2.9b, maka limit superior Sn, N menuju tak hingga sama dengan negatif tak hingga. Selanjutnya yaitu limit inferior. Contohnya, misalkan Sn, N sama dengan 1 menuju tak hingga barisan bilangan real dengan Sn sama dengan 3 pangkat N untuk setiap N anggota dari himpunan bilangan bulat positif. Nah, suku-suku dari barisan tersebut yaitu 3, 9, 27, dan seterusnya. Kemudian ring dari Sn, N sama dengan 1 menuju tak hingga, yaitu 3, 9, himpunan 3, 9, 27, dan seterusnya. Berdasarkan dengan definisi 2.7, Sn dengan 1 menuju tak hingga dikatakan terbatas di bawah jika ring dari Sn, N sama dengan 1 menuju tak hingga terbatas di bawah. Ring yang terbatas dari barisan tersebut adalah ring yang terbatas di bawah yaitu 3. Maka barisan tersebut sesuai dengan definisi 2.7 yang merupakan batas bawah dari barisan. Karena tidak ada bilangan yang lebih kecil dari 3, maka pada barisan tersebut. Kemudian definisi 2.11b, jika Mn, N sama dengan 1 menuju tak hingga divergen ke tak hingga, maka limit superior Sn, N menuju tak hingga sama dengan tak hingga. Karena Mn, N sama dengan 1 menuju tak hingga barisan divergen sesuai dengan definisi 2.11b, maka limit superior Sn, N menuju tak hingga sama dengan tak hingga. Kemudian, masih ini. Tadi sudah ada limit superior konstruksi. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu mengkonstruksikan limit superior dan inferior. Pertama, kita konstruksikan limit superior. Jadi, misalkan Sn dengan 1 menuju tak hingga bersama dengan real dengan Sn sama dengan 1/2 pangkat N. Untuk setiap N anggota dari himpunan positif. Nah, suku dari batas tersebut yaitu min 1, min 3, min 7, dan seterusnya. Ring dari Sn sama dengan 1 menuju tak hingga sama dengan negatif 1, negatif 3, negatif 7, dan seterusnya. Jadi, terbatas di bawah. Sebut Sn kurang dari sama 1 untuk Sn anggota dari himpunan positif. Untuk haus, bagaimana tempat tinggal mati. Nyawa loading. Lagi
Kita. Udah keluar deh, nggak jadi. Kok ada? Ada kan? Sudah. Melanjutkan bagian berikutnya yaitu mengkonstruksi limit superior dan inferior. Pertama, kita konstruksikan limit superior. Misalkan Sn, n sama dengan 1 menuju tak hingga barisan bilangan real dengan Sn sama dengan 1 kurang 2 pangkat n untuk setiap n elemen dari himpunan bilangan bulat positif. Suku-suku dari barisan tersebut yaitu negatif 1, negatif 3, negatif 7, dan seterusnya. Kemudian rank dari Sn, n sama dengan 1 menuju tak hingga, yaitu negatif 1, negatif 3, dan negatif 7, dan seterusnya. Jadi, rank terbatas di bawah. Sebut Sn kurang dari sama negatif 1 untuk setiap n elemen dari himpunan bilangan bulat positif. Maka untuk n anggota dari himpunan bilangan bulat positif yaitu barisan negatif 1, negatif 3, negatif 7, dan seterusnya terbatas di atas. Akibatnya memiliki subprimum. Sebut Mn sama dengan sub Sn, Sn tambah 1, Sn tambah 2, dan seterusnya. Perhatikan, Sn tambah 1, Sn tambah 2, Sn tambah 3, dan seterusnya. Bagian dari Sn, bagian dari Sn, Sn tambah 1, Sn tambah 2, dan seterusnya. Perhatikan, negatif 3, negatif 7, negatif 15, dan seterusnya, bagian dari negatif 1, negatif 3, negatif 7, dan seterusnya. Sebut Mn tambah 1, sama dengan sub Sn tambah 1, Sn tambah 2, Sn tambah 3, dan seterusnya. Jadi, Mn kurang dari sama Mn tambah 1 terdapat barisan Mn, n sama dengan 1 menuju tak hingga. Barisan tak naik atau Tn. Perhatikan, M1 sama dengan sub S1, S2, S3 sama dengan sub min 1, min 3, min 7, dan seterusnya sama dengan min 1. M2 sub S1, S2, S3, S4, dan seterusnya sama dengan sub min 3, min 7, min 15, dan seterusnya sehingga menghasilkan min 3. Kemudian M3 sub S3, S4, S5, dan seterusnya. Sub negatif 7, negatif 15, negatif 31, dan seterusnya sehingga menghasilkan min 7. Jadi, Mn kurang dari sama Mn tambah 1 terdapat Mn, n sama dengan 1 menuju tak hingga barisan tak naik. Mn, n sama dengan 1 menuju tak hingga sama dengan 1 dikurang 2 pangkat n. Jadi tak naik yang konvergen ke 0 dan divergen negatif tak hingga. Sesuai dengan definisi 2.9, misalkan Sn, n sama dengan 1 menuju tak hingga barisan bilangan real. Ambil Mn, S1, S2, S3, dan seterusnya. Mn, n sama dengan 1 menuju tak hingga. Konvergen. Maka limit superior Sn, n menuju tak hingga, sama dengan limit n menuju tak hingga. Mn, n sama dengan 1 menuju tak hingga divergen ke negatif tak hingga, maka limit superior n, Sn, n menuju tak hingga sama dengan negatif tak hingga. Berdasarkan definisi 2.9 dikatakan bahwa limit superior Sn, n menuju tak hingga sama dengan limit Mn, n menuju tak hingga. Sehingga Sn, n sama dengan 1 menuju tak hingga sama dengan negatif tak hingga. Karena 2 pangkat n akan eksponensial dan jauh melebihi 1, suku-suku dari Sn sama dengan 1 kurang 2 pangkat n akan cenderung menuju ke negatif tak hingga. Oleh karena itu terbukti bahwa limit superior Sn, n menuju tak hingga sama dengan negatif tak hingga. Selanjutnya ada mengkonstruksi dan contoh dari limit superior. Misalkan Sn, mengkonstruksi contoh dari limit inferior. Misalkan
Sn n sama dengan 1 menuju tak hingga barisan bilangan real dengan Sn sama dengan 2 pangkat n tambah 1 untuk setiap n elemen dari himpunan bilangan bulat positif. Suku-suku dari barisan tersebut yaitu 4, 8, 16, dan seterusnya. Range-nya yaitu Sn n sama dengan 1 menuju tak hingga, kemudian tak hingga sama dengan 4, 8, 16, dan seterusnya. Jadi range terbatas di bawah. Sebut Sn berarti sama dengan 4 untuk setiap n elemen dari himpunan bilangan bulat positif. Maka untuk satu n anggota dari himpunan bilangan bulat positif 4, 8, 16, dan seterusnya terbatas di bawah. Akibatnya memiliki infimum. Sebut Mn infimum dari Sn, Sn tambah 1, Sn tambah 2, dan seterusnya. Perhatikan, Sn tambah 1, Sn tambah 2, Sn tambah 3, dan seterusnya. Bagian dari Sn, Sn tambah 1, Sn tambah 2, dan seterusnya. Perhatikan 8, 16, 23, bagian dari 4, 8, 16, dan 16, dan seterusnya. Sebut Mn tambah 1 sama dengan inferior Sn tambah 1, Sn tambah 2, Sn tambah 3, dan seterusnya. Jadi, Mn besar dari Mn tambah 1 terdapat Mn, n sama dengan 1 menuju tak hingga, barisan tidak turun. Perhatikan M1 inferior, M1 sama dengan inferior S1, S2, S3, dan seterusnya. Sama dengan inferior 4, 8, 16, dan seterusnya. Kemudian dapatlah M1 sama dengan 4. Kemudian M2 itu inferior S2, S3, S4 sama dengan seterusnya. Hingga didapatlah M2 yaitu 8. Kemudian M3 itu inferior S3, S4, S5, dan seterusnya. Inferior 16, 23, 64, dan seterusnya. Kemudian didapatlah M3 sama dengan 16. Jadi Mn besar dari sama dengan Mn tambah 1 terdapat sedemikian hingga Mn n sama dengan 1 menuju tak hingga, barisan tak turun atau TT. Mn n sama dengan 1 menuju tak hingga sama dengan 2 pangkat n tambah 1. Jadi Mn barisan tak turun yang konvergen ke 0 dan divergen ke tak hingga. Sesuai dengan definisi 2.11, misalkan Sn n sama dengan 1 menuju tak hingga barisan bilangan real, ambil Mn yaitu S1, S2, S3, dan seterusnya, di mana Mn, n sama dengan 1 menuju tak hingga konvergen, maka limit inferior Sn, n menuju tak hingga sama dengan limit Mn, n menuju tak hingga. Dan jika Mn, n sama dengan 1 menuju tak hingga divergen ke tak hingga, maka limit inferior Sn, n sama dengan limit inferior Sn, n menuju tak hingga sama dengan tak hingga. Berdasarkan definisi 2.11 dikatakan bahwa untuk limit inferior Sn, n menuju tak hingga sama dengan tak hingga, karena suku-suku dari Sn sama dengan 2 pangkat n tambah 1 akan cenderung menuju ke tak hingga. Dan karena itu terbukti bahwa limit inferior Sn, n menuju tak hingga sama dengan tak hingga. Selanjutnya di sini saya Melisa Lati dengan ujung NIM 012 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu analisis teorema 2.5. Misalkan Sn n sama dengan 1 menuju tak hingga barisan bilangan real. Jika Sn n sama dengan 1 menuju tak hingga barisan tidak turun dan terbatas di atas, maka Sn n sama dengan 1 menuju tak hingga konvergen. Untuk buktinya, misalkan Sn n sama dengan 1 menuju tak hingga barisan bilangan tidak turun dan terbatas di atas. Kita sebut A sama dengan S1, S2, S3, dan seterusnya. Karena Sn n sama dengan 1 menuju tak hingga disebut terbatas di atas, maka A disebut terbatas di atas juga. Sehingga A memiliki suprimum. Tulis M sama dengan suprimum A. Kita ambil epsilon besar dari 0, maka M dikurang epsilon bukan suprimum dari A. Akibatnya, ada himpunan bilangan asli
elemen bilangan bulat positif sedemikian hingga Sn besar dari M dikurang epsilon. Karena A tidak turun, maka Sn besar sama Sn besar sama M dikurang epsilon. Bila N besar sama himpunan bilangan asli. Itu untuk persamaan yang pertama. Yang kedua, di sisi lain, karena M sama dengan suprimum A, maka Sn kecil sama M. Untuk setiap N elemen himpunan bilangan asli. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh M dikurang epsilon kecil dari Sn, kecil sama Sn, kecil sama M, kecil sama M tambah epsilon. Jadi, M dikurang epsilon kecil sama Sn, kecil sama M ditambah epsilon. Maka, min epsilon kecil sama Sn, kecil sama epsilon. Atau mutlak Sn dikurang M, kecil dari epsilon. Hal ini memenuhi definisi dari limit barisan. Maka terbukti bahwa Sn n sama dengan 1 menuju tak hingga itu konvergen. Selanjutnya, misalkan Sn n sama dengan 1 menuju tak hingga barisan bilangan real. Jika Sn n sama dengan 1 menuju tak hingga barisan tidak turun dan terbatas di atas, maka Sn n sama dengan 1 menuju tak hingga konvergen. Untuk bukti, yang pertama, misalkan Sn n sama dengan 1 menuju tak hingga barisan bilangan tidak turun dan terbatas di atas. Yang kedua, sebut A sama dengan S1, S2, dan S3, dan seterusnya. Yang ketiga, karena Sn n sama dengan 1 menuju tak hingga disebut terbatas di atas, maka A disebut terbatas di atas. Yang keempat, sehingga A memiliki suprimum. Yang kelima, tulis M sama dengan suprimum A. Yang keenam, ambil epsilon besar dari 0. Yang ketujuh, maka M dikurang epsilon bukan suprimum dari A. Yang kedelapan, akibatnya ada himpunan bilangan asli, elemen bilangan bulat positif, sedemikian hingga Sn besar dari M dikurang epsilon. Selanjutnya yang ke-9, karena A tidak turun, maka Sn kecil sama S. Selanjutnya, karena A tidak turun, maka Sn kecil sama Sn besar, kecil sama M, dikurang epsilon bila N besar sama N. Selanjutnya, yang ke-10, di sisi lain, karena M sama dengan suprimum A, maka Sn kecil sama M untuk setiap N elemen bilangan bulat positif. Itu persamaan yang kedua. Selanjutnya, dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh M dikurang epsilon kecil dari Sn, kecil sama Sn, kecil sama M, kecil sama M ditambah epsilon. Jadi, M dikurang epsilon kecil sama Sn, kecil dari M ditambah epsilon. Maka, min epsilon kecil sama Sn, kecil sama epsilon. Maka, mutlak Sn dikurang M kecil dari epsilon. Hal ini memenuhi definisi dari limit barisan. Maka terbukti bahwa Sn n sama dengan 1 menuju tak hingga konvergen. Baik, selanjutnya bagian teorema A yang pertama itu Sn n sama dengan 1 menuju tak hingga barisan bilangan real. Untuk analisisnya itu latar belakang. Penjelasannya, definisi dan sifat-sifat Sn n sama dengan 1 menuju tak hingga barisan bilangan real dapat digunakan untuk mencapai kesimpulan. Selanjutnya yang kedua, Sn n sama dengan 1 menuju tak hingga barisan tidak turun dan terbatas di atas. Itu analisisnya premis,
Untuk penjelasannya, definisi dan sifat-sifat Sn, n sama dengan 1 menuju T hingga barisan bilangan real untuk mencapai kesimpulan. Selanjutnya yang ketiga, Sn, n sama dengan 1 menuju T hingga konvergen. Untuk analisisnya itu kesimpulan, penjelasannya yang akan dibuktikan dalam teorema ini. Selanjutnya, bukti yang pertama, misalkan Sn, n sama dengan 1 menuju T hingga barisan bilangan tidak turun dan terbatas di atas. Itu dari analisisnya itu dari premis. Untuk penjelasannya, range dari barisan Sn, n sama dengan 1 menuju T hingga tidak turun dan mempunyai batas atas. Selanjutnya, yang kedua, sebut A sama dengan S1, S2, S3, dan seterusnya. Untuk analisisnya itu dari 1. Untuk penjelasannya, A adalah range dari Sn, n sama dengan 1 menuju T hingga barisan bilangan real. Selanjutnya yang ketiga, tulis M sama dengan subprimum A, itu dari nomor 2. Untuk analisisnya, untuk penjelasannya karena A adalah himpunan terbatas, maka A mempunyai subprimum. Selanjutnya yang keempat, ambil epsilon besar dari 0. Untuk analisisnya dari nomor 3 untuk keperluan pembuktian. Penjelasannya, keperluan pembuktian Sn, n sama dengan 1 menuju T hingga itu konvergen. Selanjutnya yang kelima, n dikurang epsilon bukan subprimum dari A. Untuk analisisnya itu dari nomor 3 dan 4. Penjelasannya dari definisi subprimum A. Yang keenam, akibat dari untuk setiap himpunan bilangan bulat asli, elemen bilangan bulat positif, itu analisisnya dari nomor 3, 4, dan 5. Penjelasannya terdapat nilai yang paling besar dari nilai tersebut dan diberi nama N. Selanjutnya yang ketujuh, ada sedemikian hingga Sn besar dari M dikurang epsilon. Analisisnya dari nomor 6. Penjelasannya karena M dikurang epsilon bukan subprimum dari A, maka terdapat Sn besar dari M dikurang epsilon. Selanjutnya yang ke-8, karena A tidak turun. Analisisnya dari nomor 1 dan 2. Penjelasannya karena Sn, n sama dengan 1 menuju T hingga tidak turun, maka A juga tidak turun. S1 kecil sama S2, kecil sama S3, kecil sama, dan seterusnya. Yang ke-9, Sn besar sama Sn besar sama M dikurang epsilon bila N besar sama N. Analisisnya dari nomor 7 dan 8. Penjelasannya definisi dari barisan tidak turun. Selanjutnya yang ke-10, karena M sama dengan subprimum A, analisisnya dari nomor 3, penjelasannya karena A adalah himpunan terbatas di atas, maka A mempunyai subprimum. Selanjutnya yang ke-11, maka Sn kecil sama M untuk setiap N elemen bilangan bulat positif. Analisisnya dari nomor 10, penjelasannya definisi dari subprimum. Selanjutnya yang ke-12, M dikurang epsilon kecil sama Sn kecil sama N kecil sama M kecil dari M tambah epsilon. Analisisnya dari nomor 7, 9, dan 11. Penjelasannya dari sifat-sifat yang telah ditemukan di atas. Selanjutnya yang ke-13, M dikurang epsilon kecil dari Sn kecil dari M ditambah epsilon. Analisisnya dari nomor 12. Penjelasannya penyederhanaan dari poin 12. Selanjutnya yang ke-14, min epsilon kecil dari Sn kecil dari epsilon. Analisisnya dari nomor 13. Penjelasannya penyederhanaan dari poin 13. Selanjutnya yang ke-15, mutlak Sn dikurang M kecil dari epsilon. Analisisnya dari nomor 14. Penjelasannya definisi dari
mutlak, dan pembuktian definisi limit barisan. Selanjutnya, yang ke-16, terbukti bahwa SNN sama dengan 1 menuju tak hingga itu konvergen. Untuk analisisnya dari nomor 15, penjelasannya dari poin 15 diperoleh SNN sama dengan 1 menuju tak hingga memenuhi sifat konvergen. Itulah tadi hasil analisis dari proyek 1 mata kuliah analisis real pada Teorema 2.5. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.